pada saat ini memang dibatasi kunjungan untuk umum, ya. Jadi memang sampai dengan akhir bulan September, nah kawasan tersebut belum bisa dimasuki oleh masyarakat secara umum. Jadi ada pembatasan. Nah, pembatasan ini berlaku untuk seluruh warga umum, tetapi perkecualian bisa untuk lembaga dan instansi tertentu. Hanya dibuka pada hari-hari tertentu, gitu ya. Jadi hanya pada hari Kamis dan Jumat, ya. Dan itu pun harus mengirimkan surat resmi terlebih dahulu, ya, kepada kami, ya, kepada Ketua Satgas Pengendalian Pembangunan, dan juga bisa kepada Deputi Pengendalian Ketua Satgas Pembangunan, ya, IKN, dan juga bisa ke Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara, dan juga bisa kepada Kepala Balai, ya, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kaltim. Jadi harus mengajukan surat terlebih dahulu dan dibatasi jumlahnya. Dan juga ada pengaturan kendaraan juga, Cia, ya, untuk masuk ke wilayah tersebut. Oke. Ya. Kalau saya lihat kemarin tuh ada masyarakat yang berkunjung ke IKN, Pak. Jadi kalau untuk masyarakat sekitar di situ juga tetap harus membuat surat izin terlebih dahulu atau sekedar untuk lihat-lihat gitu ya? Kalau Indonesia kan sering berkunjung gitu ke IKN. Gitu. Kira-kira seperti apa, Pak? Untuk warga lokal deh. Iya, jadi sama saja aturannya. Jadi semua sekarang memang tidak bisa serta-merta masuk, ya. Hanya untuk instansi, lembaga, ya, tertentu, dan harus memperoleh izin, kemudian bersurat terlebih dahulu. Harap bersabar, paling tidak sampai dengan akhir bulan September. Nah, kemudian setelah itu akan dibuat kebijakan yang baru. Dan alasannya ini yang paling penting perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi ini semata-mata untuk keselamatan publik, ya, karena begitu banyak alat-alat berat, ya, di sekitar kawasan tersebut, dan kemudian memang jalannya itu sendiri, ya, itu memang ada satu rute yang tidak bisa kemudian berpatok pada hanya lewat satu rute ini, ya, karena sedang pembangunan ini rute bisa berubah, ya, jadi bisa melewati arah yang berbeda begitu. Dan kalau tidak diatur dengan baik, ini bisa tidak akan memperlancar gitu ya masuknya masyarakat. Jadi ini alasan sebetulnya safety reason aja, ya, keamanan, keselamatan, dan ini kami berharap masyarakat umum bersabar, ya. Tidak lama kok ini, ya kan, sebentar lagi kita serahkan kepada teman-teman PUPR untuk membangun semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan di sekitar kawasan tersebut itu total ada sekitar 24.000 pekerja. Oke. Ya, mereka sedang bekerja dengan keras 3 shift gitu ya, pagi, siang, malam, ya, pekerjaan konstruksi, dan tentu saja kita mengharapkan dukungan, ya, dari semua pihak agar proses pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, tadi ada sekitar ribuan pekerja di sana, berarti ya, betul. Mereka juga tinggal di sekitaran kawasan pembangunan IKN, ya, gitu, betul. Pak. Jadi seharusnya malah ini mungkin akan menjadi kabar baik juga untuk masyarakat IKN. Bahkan saya lihat ada yang sampai menyewakan ruangan rumah tempat tinggalnya untuk menjadi tempat tinggal mereka di situ. Harusnya ekonomi masyarakat bisa tergenjot. Betul sekali. Oke. Iya, betul sekali. Jadi ya, Cia, jadi memang dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara ini, ya, directly, ya, jadi langsung itu ada satu tatanan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, ya, meningkat, ya, dari kawasan sekitar. Jadi betul salah satunya adalah aspek akomodasi, ya. Nah, kemudian juga aspek dalam konteks konsumsi, ya. Jadi banyak tuh sekarang usaha-usaha catering, ya, pengantaran jasa makanan. Nah, ini bertumbuh. Kemudian warung makanan, ya, restoran itu bertumbuh. Luar biasa sekali pertumbuhan ekonomi sangat pesat di sekitar Ibu Kota Nusantara, dari Sepaku dan sebagainya, ya. Penajam Pasir Utara nama wilayahnya, dan bahkan sampai berimbas sampai ke Balikpapan, Samarinda, ya, hingga Kalimantan Timur. Ya, kita bersyukurlah. Ya. Oke, iya Pak. Saya juga lihat kemarin di beberapa media dan juga
karena rekan kita juga kemarin tuh datang waktu 17 Iya, iya, Agustus betul. ya. Saya ketemu dengan teman-teman di situ. Betul, ya, Iya, ya. iya, iya. Ada Aziza Hanum waktu itu Iya. yang meliput langsung ya dengan Iya, Jati Dharma. betul. Nah, yang saya lihat waktu itu ada banyak sekali bangunan-bangunan yang masih Iya. dalam pembangunan ya Pak ya. Iya. Ada rumah sakit ya, Iya. dan yang sekarang juga masih tetap terus digenjot seperti itu. Nah, Pak, kira-kira bagaimana kemungkinan ke depan ini, apakah IKN juga optimistis akan bisa terlaksana? Lalu bagaimana masalah investasi yang Yeah. sempat beberapa waktu lalu kita sering dengar investor sudah datang begitu. Betul. Kira-kira untuk sekarang seperti apa, Pak? Iya, jadi tetap pembangunan tetap berlanjut, kemudian proses investasi pun tetap berlanjut, ya. Nah, kemarin memang yang dilihat oleh teman-teman reporter ya di lapangan, ya progres pembangunan secara fisik, baik dari bangunan-bangunan yang memang untuk kepentingan pemerintah maupun non APBN ya dari swasta, itu tetap berlanjut. Bahkan salah satu hotel bintang 5 di sana ya, Hotel Nusantara ya, itu bahkan sudah selesai ya. Dan kemudian ada rumah sakit tadi yang disebutkan ya, itu beberapa sudah siap ya akan launching ya, akan bisa mulai menerima pasien begitu ya. Nah, ada rumah sakit Hermina, ada rumah sakit Mayapada yang dari swasta. Nah, kemudian berbicara soal investasi. Jadi kami sudah melakukan groundbreaking ya, peluncuran ya. Sudah sampai pada tahap 7 ini groundbreaking, dari tahap 1 sampai dengan tahap 7. Dan itu berbagai sektor swasta ya yang masuk, dan juga dari berbagai macam jenis ya, misalnya dari perhotelan itu ada 8 investor swasta, kemudian dari hunian sendiri ada 6 investor swasta, dari bidang pendidikan ada 6 investor swasta, kemudian dari kesehatan ada 3 investor swasta, retail dan logistik ada 10 investor swasta dan BUMN, kemudian dari energi dan transportasi ada 2 investor swasta dan BUMN, lalu ada perkantoran, ada 8 investor swasta dan BUMN, kemudian ada juga area hijau, ya itu ada 2 investor swasta, perbankan ada 6 investor swasta dan BUMN, dan terakhir ada media dan teknologi, ada 3 investor swasta dan BUMN. Pesannya adalah bahwa minat berinvestasi di Ibu Kota Nusantara itu besar sekali, begitu ya. Dan para investor ini tetap terpikat ya untuk membangun bersama-sama Ibu Kota Nusantara. Jadi ini menjawab kekhawatiran dari pihak manapun bahwa investasi di Ibu Kota Nusantara itu tidak terjadi. Justru terjadi dan sangat antusias. Ya. Ini investor swasta ini berarti dalam negeri ya Pak ya. Bagaimana dengan investor luar yang sering digaungkan akan masuk ke IKN? Apakah saat ini juga sudah ada yang tertarik atau bahkan memulai pembangunan seperti itu, atau masih LOI saja Pak, letter of intent? Ya, jadi investor yang dikatakan dari luar negeri itu sebetulnya sudah melakukan kolaborasi pembangunan bersama dengan investor lokal Indonesia. Dan mereka sudah masuk. Contoh yang tadi saya sebutkan adalah Hotel Bintang 5 ya, Hotel Nusantara, itu salah satunya. Kemudian juga ada rumah sakit juga. Dan ada juga sekolah international school, itu juga sudah ada gitu di Ibu Kota Nusantara. Jadi sebetulnya sudah ada partisipasi dari luar negeri atau asing ya bersama dengan investor lokal. Nah, ke depan ya akan ada groundbreaking berikutnya, berarti groundbreaking ke-8. Nah, itu direncanakan ya insya Allah puji Tuhan di bulan September. Kita tunggu nanti ya jadwal pastinya. Nah, di situ akan ada beberapa hal yang akan lebih memastikan tentang masuknya investor asing. Groundbreaking di bulan September ini tentang apa nih Pak? Apa yang akan dibangun di bulan September itu? Iya, jadi akan ada beberapa variasi dari investor begitu ya, dari perusahaan, dari bidang pendidikan, kemudian nanti kita akan informasikan lebih lanjut detailnya.